Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, semesta tanah air dimanapun kita berada, kita masuk kepada video yang kedua, ya, tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir ini kan gurunya Nabi Musa, guru Nabi Musa. Nabi Musa itu kan pernah ingin berguru dengan beliau menolak. Jadi kata Nabi Musa, ya janganlah, aku ini kan dari jauh. Bahkan ada beberapa hal yang sudah aku lakukan untuk perjalanan ini. Nah, itu silakan Pak ditengok surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi surat 18, Pak. Ya. Di atas 67. Diperkirakan 63. Musa berkata, tiga. Ambil ayat yang dia mulai bertemu, Pak. Musa menemui hamba kami yang soleh. 65 ya. Ya. Coba dibuka. Ini 65, 66 dari 65. hmm, 65 ke 66 ya. sampai ke 67. 68 ya, terus dari 65 mulai tentang Nabi Khidir. Dibaca Indonesianya dulu apa? Baca Indonesia 65 ya. Ya. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. 66. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku dalam kurung ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. 67-nya, dia menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Nah, 68. Bagaimana engkau akan sanggup bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya? Jadi kita mulai dari 65 tadi, Pak, ya. Nah, coba pelan-pelan, Pak, buka ayat 65, Pak. 65 mulai. Pernah dengar ini enggak, Pak? Ilmu laduni. Pernah. Kalau Pak Wel mengartikan ilmu laduni itu apa, Pak? Cuma pernah dengar gitu aja, Pak. Tadi pernah dengar ya? Ya. Oh, itu ilmu laduni itu. Kalau Pak Cali? Ya, saya mendengarnya menganggap itu ilmu tenaga dalam, Pak. Iya, iya. Jadi ilmu laduni yang diceritakan orang banyak tuh, Pak, kalimatnya di sini, Pak. Diambil dari sini. Jadi Laduna. fawajjada abda min ibadina atainahu rahmatam min indina. Min indina itu artinya dari sisi kami. Miladuni itu artinya dari sisi kami. Sama di kalimat dengan min indina. Nah, itu. Nah, di bawahnya itu ada kalimat lagi yang lebih terang lagi, miladuna. Ada kan, Pak? Nah, jadi di ayat 65 itu dibongkar rahasia ilmu laduni itu. Jadi miladuna itu artinya ilmu dari sisi kami. Si Khidir itu dia mempunyai ilmu laduni atau
pada khair itu ada ilmu dari sisi kami. Kan kita pernah ngomong tuh Pak, ilmu di Allah nyata di Rasul. Di kita alimun. Dia menuju ruh itu alimun. Ruh itulah ilmu. Tidak mungkin dari sisi selain Allah kan Pak. Jadi ruh itulah yang dari sisi Allah itu. Ruh itulah yang alimun. Jadi kalau kita mau cari ilmu laduni, ya kemana lagi kita cari barang teladu di sini. Jadi sejatinya kita ini bukan mencari ilmu Pak, tapi mencari pengetahuan tentang ilmu. Kalau ilmu tidak usah dicari, barang itu sudah ada di sini. Yang kita cari adalah pengetahuan tentang ilmu. Jadi di surat Al-Kahfi ayat 65 ini dibuka rahasia ilmu laduni yang pernah diceritakan orang itu tidak itu maksudnya, tapi ilmu daripada sisi kami. Mana dianya? Ilmu di Allah nyata di Rasul. Di kita namanya alimun. Alimun itulah ilmu yang datang dari sisi Allah. Dia ada di kita, nah, nyari apa lagi? Tapi pengetahuan tentang ilmu itu perlu dicari. Maka ilmu dan pengetahuan berbeda. Kalau ilmu adalah diri kita. Kalau pengetahuan untuk mengasah kembali tentang diri itu sendiri. Dan ayat 6 berapa tadi? 66 apa terjemahnya Pak? Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Jadi qala lahu Musa hal attabi'uka ala antu alimani mimma ulimta rusda. Jadi Musa itu berkata kepada beliau Nabi Khidir itu, ya saya ini minta supaya engkau itu mengajarkan kepada aku tuh ilmu yang sudah diberikan Tuhan ke kamu itu. Karena aku ini diperintah loh mencari Anda itu. Lah kenapa bisa seperti itu Musa kan? Jadi Khidir ini kan pura-pura bertanya, tapi dia tahu. Ya karena aku salah juga itu, sempat bertanya kepada Allah, ya Allah, Bani Israel ini kan manusia yang paling keras ini, yang paling berat diolah ini. Tapi aku bisa menundukkan dia. Maka aku bertanya, adakah orang lain selain daripada aku yang mampu menundukkan Bani Israel? Ya kata Allah, ada. Dalam bahasa lainnya, ada tak orang yang berilmu selain aku ini? Kata Allah, ada. Kepalangan kamu sudah bertanya, kamu cari orangnya. Kata Allah, ada. Kepalangan kamu sudah bertanya, kamu cari orangnya. Allah itu siapa? Itu yang ditanyakan oleh Pak. Apakah benar seperti gambar yang cahaya gitu? Tidak. Ada sosoknya Pak. Di dalam Rasul mengatakan kata Allah. Dia telah ngomong dengan Musa itu. Kepalangan kamu cari orang itu. Dicarinya. Bertemu. Apa katanya? Apa kata orang itu? Ayat 67 Pak, coba Pak. Dia menjawab, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Nah itu, kan jelas Pak. Qala innaka lan tastati'u ma'iya sobra. Jadi qala itu berkata dia laki-laki itu atau Khidir itu, sesungguhnya engkau wahai Musa lan sekali-sekali tidak akan mungkin. Lan itu artinya sekali-kali tidak akan mungkin. Tastati'a ma'iyya untuk mentaati bersama aku sobra dengan kesabaran. Nah itu. Terus ayat 68. Bagaimana engkau akan sanggup bersabar atas sesuatu yang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya. Nah, wa kaifa tasbiru ala malam tuhitu bihi khubra. Nah, dari kalimat yang tadi, untuk sabar tuh Pak tidak sembarangan Pak, harus ada ilmunya Pak. Kita ditempeleng oleh orang Pak, tang. Marah tak Pak? Kalau Pak Wel? Nah, Pak Wel lagi duduk-duduk di sini, katakanlah duduk di sini. Pak Wel kebetulan bawa anak itu masih kecil. Waktu Pak Wel tidak tahu kalau ada anak nempeleng nih, pasnya kena telinga, pedih kan? Emosi kan Pak. Tapi setelah Pak Wel tahu itu adalah anak kita yang kecil sekali, umurnya baru 2 tahun,
kesayangan kita, apa yang terjadi Pak? Nggak jadi ya makan. Tidak jadi marah kan? Seakan-akan Pak Wel sabar kan? Sebenarnya bukan Pak Wel sabar. Pak Wel tahu nampar kok anak kesayangan aku masih kecil. Tapi kalau anak itu bujangan, marah Pak Wel. Jadi itu salah satu contoh bahwa kita itu bisa sabar kalau kita ada pengetahuannya Pak. Contoh Pak Wel ditampar orang tiba-tiba emosi, pasti tengok rupanya anaknya itu lain kecil gitu. Woi nak, bedenging ke papan gitu lah. Bergelak pula digendong anak tercium, bukan emosi. Jadi dia bisa sabar seperti itu Pak Wel tadi setelah dia tahu yang menempel itu adalah anaknya yang kecil. Jadi benar pengetahuan ini dibutuhkan untuk sabar itu Pak. Nah di kajian kita kan ada tuh wasta'inu bisabri wassalah kan Pak. Innahala kabira ila khasyin. Meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sabar ini apa? Bingung orang mengatakan, oh sabar. Tidak, sabar itu adalah nama Allah nyata pada Rasul. Rasul itu apa? Sifat yang 4 tadi. Nah, kalau kamu minta tolong kepada Allah, pakailah sifat itu. Sidik, amanah, tabligh, papanah. Itu dari Rasul. Pada Rasul itu ada nama sabru tadi. Itu cara kita tuh memahaminya. Nah, kemudian kita bisa mendalami lagi Pak. Kan kita pernah dengar seketika orang berutang dengan kita Pak. Waktu berutang tuh nangis-nangis. Tolongnya Pak Charlie, juta Pak Charlie. Sebulan tak dibayar. Pak Charlie kesian, pinjamnya. Pas sebulan ditengok diam aja. Lah 2 bulan diam aja. Ditanya. Nanti Pak Charlie lah bulan depan. Ditanya lagi. Lah sabar Pak Charlie. Ditanya ketiga baru 1 juta baru. Apa orang perasaan Pak Charlie? Tidak enak kan Pak? Tapi karena kita punya ilmunya, itu boleh jadi itu memang rezeki dia, tapi dengan cara itu. Satu. Yang kedua, dan tidak merugikan kita kalau kita ikhlaskan. Bahkan menjadi pahala walaupun sedekahnya sedekah terpaksa. Kita tidak bermarahan dengan dia tidak salahkan kita dapat pahala. Kalau kita ikhlaskan. Tapi kalau kita keberatan, jangan diikhlaskan, tapi tetap diikrarkan. Ya Allah, utang itu akan kuikhlaskan kalau aku mati. Itu. Atau dia yang mati. Nah, ini takutnya kalau kita ikhlaskan tahu-tahu kawan bayar Pak, itu masalahnya. Pak Jali maafnya nih, hampir setahun bulan nih, Pak Jali juta itu saya awal mengikhlaskan. Ndak diambil cak mano awal lagi dapat duit. Diambil kita lah mengikhlaskan. Maka kalau kita orang berutang tagih tidak dibayar juga, yang kedua tagih lagi, ketiga tanamkan kata. Apa katanya? Kalau aku mati ya Allah aku ikhlaskan. Atau dia mati aku ikhlaskan. Tapi kalau aku belum mati ya Allah aku belum ikhlaskan. Siapa tahu dia ngantar begitu ya Allah. Setelah aku ikhlaskan betul aku dapat duit, aku terima aku salah, aku terima aku salah. Nah, itu. Apa kata Allah? Baca nih, tahu nih yang di sela-sela. Itu selesai Pak. Itu menjadikan kita sabar. Itu satu. Yang kedua, satu contoh tadi yang sudah saya angkat dikit tentang ada seorang perempuan itu berselingkuh. Selama ini suaminya tidak tahu. Akhirnya tahu Pak. Terbukti ada fakta, ada foto, ada video. Apa yang terjadi? Panas, emosi, marah. Tapi kita bisa tidak marah, kita bisa tidak panas, kita bisa mengambil suatu kesimpulan yang baik. Apa itu? Artinya kita kembali kepada Allah. Artinya kita kembali kepada Allah. Ya batas itulah dia. Dia dengan kita batas itulah, kita dengan dia batas itulah. Dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Bagaimana caranya? Disampaikanlah. Adalah adik, saya minta maaf kalau saya tidak bisa jadi suami yang baik bagi diri kamu. Buktinya kamu cari orang lain. Sudah ini jangan selingkuh lagi yo. Nikahlah kau dengan selingkuhan. Selesai. Enak? Tidak enak. Sakit? Pilu? Tapi itulah. Selama kita sadar bahwa itu juga program Allah, jadi tidak perlu kita terlalu sakit. Nah, itu Pak.
Jadi untuk sabar itu ada ilmunya. Musa ini tidak ada ilmunya. Nah, kalau di dalam kajian lain, ya bagaimana mungkin kau mengatakan kau ada ilmunya sedangkan kamu nak belajar dengan aku? Nah, gitu. Nah, tetapi yang nak saya sampaikan dalam session kedua ini adalah ini, Pak. Ya, siapa itu Nabi Khidir? Hai. Saya ulang lagi, Pak ya. Pak Wel udah pernah ketemu Nabi Khidir belum? Belum ya? Pak tadi belum ya? Kita terjemahkan, Pak ya. Nabi itu saya katanya an-nabaun. Nabaun itu artinya pembawa. Dia menunjukkan kepada badan, Pak. Nah, di dalam badan itu kan ada ruh, Pak. Ruh itu namanya khidir. Ya, Pak ya. Khidir ini ada pekerjaan, Pak. Apa pekerjaannya? Bocor kapal, benar. Bunuh anak kecil, benar. Negakkan rumah yang tidak tahu orangnya, tidak perlu ada upahnya. Nah, itu, Pak. Jadi kesimpulannya cak mana, Pak Bu? Ya, itulah Khidir. Nabi Khidir itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, kerjanya membuat kerusakan ke kita dan ke orang lain. Bahkan mungkin itu adalah istri kita sendiri, anak kita sendiri, adik kita sendiri, kakak. Itulah Khidir, Pak. Diharapkan oleh Allah dan Rasul, terutama Nabi Muhammad, umatku ini jangan jadi Musa dalam hal ini. Dalam hal ini Musa kan banyak kelebihan, Pak. Nah, tapi dalam hal ini jangan jadi Musa. Kan ada tuh orang yang gunjing kita, memfitnah kita, menyakiti kita, kadang-kadang memberangus kita, macam-macam. Sakit, Pak. Tapi ingat, itu adalah Khidir, Pak. Khidir. Kita jangan jadi Musa. Jangan ingin cepat tahu persoalan ini apa sebenarnya dengan cara membantah. Selama itu tidak memberikan mudarat langsung, ya biarkan saja. Berarti ada kehendak Allah di balik semua itu dari kejadian ini. Nah, makanya dalam kisah Nabi Khidir dan Musa itu kan Musa termasuk orang yang tidak sabar, Pak, menghadapi seorang hamba bernama Khidir ini dengan perbuatan-perbuatannya. Ya karena Musa ini tidak ada ilmunya, Pak. Tapi kita lah ada ilmunya. Ibarat ujian SMA tahun yang lalu, hari ini kita SMA, Pak. Nah, ujian juga soalnya sama dengan orang dulu. Kita dapat bocoran. Kalau kita tidak lulus juga tegalau. Nah, itu kawan yang lalu tuh dapat 3, dapat 4, 5 paling tinggi, Pak. Kenapa? Dia udah ada bocoran, Pak. Udah ada bocoran soal. Kita ada bocoran soal dan kita sudah tahu isinya. Kita sudah 3 hari 3 malam belajar, kita udah tahu. Artinya nilai kita tidak mungkin 3, Pak. Minimal 8. Yakin, Pak? Well, 8 minimal. Itu 10. Bahkan 10 kan? Karena sudah dapat bocoran. Nah, Musa ini sebenarnya dikorbankan oleh Allah untuk kepentingan kita. Seorang nabi yang agung, nabi yang besar, nabi yang perkasa, nabi yang kuat, sengaja dijatuhkan oleh Allah di sini hanya untuk mengajar kita, Pak. Jangan sampai kita pun tidak ngerti. Cak Musa itu tidak mengerti. Sehingga waktu kita disakiti orang, kita memberontak. Kita loncat pagar, kita melakukan tindakan-tindakan yang kadang-kadang merugikan diri kita sendiri. Jangan. Biarkan. Selama itu tidak merusak pada diri kita, tidak merusak pada keluarga kita, hanya sekedar omon-omon itu, atau dia merusak tapi tidak ke diri kita, ke orang lain, bahkan merusak ke kita pun juga, kita cari solusi yang baiknya, tidak juga ada solusinya, mari kita tunggu, karena itulah goresan tangan Tuhan untuk kita. Di ujung kisah nanti ada sebabnya kita cak ini, dan ada tujuan Tuhan menjadikan kita cak ini. Boleh jadi ini adalah kebaikan di akhirnya, yang dikatakan permata atau emas itu, itulah hikmah. Ternyata betul. Dalam kisah Quran itu Nabi Khidir, kenapa dibocorkan kapal? Nah, sebenarnya aku tidak mau ngasih tahu Musa, karena saat aku beritahu tuh belum ada. Dalam bahasa lain, saat Allah memberitahu kepada kamu tentang kasus bocor kapal itu, saat itu belum ada, saat ini belum ada.
Tapi karena kau maksud, karena kita tidak berpisah, aku jelaskan. Itulah kita Pak. Seketika kita dianiaya orang, sakiti orang Pak, kita terganggu, ya berarti kita tidak berilmu Pak. Berarti kita tidak tahu, berarti kita tidak ngerti, malah dibocorkan ini persoalannya. Semestinya kita berilmu, kita berpengetahuan, kita dapat bocorannya. Tidak pernah ada yang buruk kerja ini. Betul buruk pekerjaan orang itu kepada kita, tapi ini Allah loh yang mengerjakan ini. Kalau Allah tidak pernah buruk Pak, walaupun bentuknya buruk, di Allah itu sendiri tidak buruk. Contoh, ini dia Musa, ini dia Khidir. Khidir membocorkan kapal. Tidak ada orang mengatakan itu benar Pak. Karam Pak. Itu karam. Nah, kalau dalam permisalan hidup hari ini apa Pak Abu? Misalnya bisnis kita Pak. Bisnis kita dibocorin orang. Dibocorin itu boleh jadi anak buah korupsi Pak. Atau ada keinginan orang lain yang menggembos usaha kita supaya kita hancur rusak. Ingat itu Khidir Pak. Ayo. Kalau ada yang rusak yang bocor, kita tempel aja elok. Nah itu. Kalau tahan lagi, kita ajukan kepada hukum yang ada. Jangan sampai kita loncat pagar. Karena ini ada maknanya di balik semua ini. Berdasarkan cerita Khidir dan Musa, ada hikmah. Contoh kan membocorkan kapal, karena kapal itu tidak dirampok orang. Kalau sudah dirusak kan, para perampok kan tidak ada berminat lagi. Maka selamatlah kapal ini kan itu. Nah si anak kenapa dibunuh? Karena maknya orang baik. Ustazah dan ustadz katakan begitu. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku, istriku, anakku tidak berpisah dunia dan akhirat. Masukkan kami ke surga. Anaknya ini takdirnya buruk. Ahli neraka. Di dunia nanti jadi bajingan, menghancurkan bapak dan emaknya. Di akhirat dia menaruh bapak ke dalam neraka. Tidak sesuai dengan doanya. Allah yang menciptakan takdir merasa segan dengan Pak Ustadz, dengan Ibu Ustazah ini, dengan doanya ini. Satu-satu cara adalah diperkenankan doanya, dimatikan anak ini sebelum dia balik. Dimatikan. Nah, bagaimana dengan rumah? Rumah itu betul, orang nyuruh tidak ada, upahnya pun tidak ada. Kita butuh duit, kata Musa, kok diperbaiki. Kata Khidir, di bawah itu ada emas, ada perak, ada duit. Anak yatim, diserahkan kepada saudagar. Saudagar dengan anak yatim lagi keluar kota. Kalau kita perbaiki pas robo, nampak duit itu diambil orang. Nah, untuk tahu ini harus ambil ilmu Pak. Untuk tahu itu kapal ini bakal dirampok orang, anak ini dibunuh kenapa, rumah itu diambil kenapa. Tapi zaman kita gini Pak, tidak perlu orang lebih ilmu Pak. Yang penting kita catat adalah kalau mulai orang itu sudah mulai buruk kepada kita, mulai jahat kepada kita, ingat Khidir. Kita akan sakit Pak kalau kita tidak ingat Khidir. Artinya jangan loncat pagar. Selama itu tidak langsung merusak kita, jangan loncat pagar. Biarkan. Kenapa? Karena ada kehendak Allah di balik semua itu. Kehendak Allah itu pasti baik. Allah itu baik. Contohnya kisah Khidir. Oh itu kan rombongan Nabi Pak Abu, zaman dulu begitulah kisah-kisahnya. Nah kita lari kan cerita tentang KDM, kan ibu itu digebuk oleh anaknya, bahkan palanya bengkak-bengkak, sampai KDM mengira itu bakal terjadi geger otak. Akhirnya si KDM ngundang ibu tadi, dibawalah ke rumah, diceritakan sakitnya bukan main, baik badan ataupun hati. Nah, sampai KDM menawarkan bagaimana nanti dibawa ke rumah sakit atau dokter kita diundang ke sini dicek kepala ibu. Nah, dicek kepala ibu berarti kan agak rawan. Itu. Setelah itu nanti sore kan kita ke rumah wali kota, nanti saya ajak ke kantor wali kota. Ada dikasih duit 10 juta. Harga rumah 380 juta kan tergadai di bank. Biar saya yang bayar. Nanti ibu bapak pakai selama-lamanya. Itu tidak akan terjadi kalau tidak Allah menggebuki ibu itu melalui anak. Itu tidak terjadi kalau tidak Allah menggebuk ibu itu melalui anak. Jadi seketika anak itu menggebuk ibu itu, sebenarnya Allah menggebuk dia melalui anak. Orang itu memfitnah Pak Wel dan Pak Charlie, sejatinya adalah Allah yang memfitnah melalui orang itu. Ada tujuannya, ada tujuannya. Yang kita tidak tahu.
Jadi selama itu tidak mengancam kerusakan apa, kita tidak usah terlalu respon. Itu hal itu. Bahkan yang terberat sekalipun seperti ibu di KDM ini, ya kita hanya bisa sabar. Sabar di sini bukan sabar dalam artian omon-omon. Kita tahu nih ini kepala ini ditinju anak nih. Maaf betul, ini Allah yang meninju, Allah yang memukul. Ada maunya Allah ini. Bisa jadi kita punya dosa. Tidak di kuburan, tidak di alam akhirat, di azab, tapi hari ini. Bisa jadi lepas itu Pak. Digebuk hari ini. Plus ada kehendak Allah di balik itu. Nak ngasih dia 10 juta, nak membebaskan rumah. Latuo, ternyata pencarian dia itu adalah jadi tukang buat kue. Gaji bersih cuma 20.000 yang bisa dibawa balik. Sisanya kan makanan yang bisa dimakan mereka bertiga di rumah. Nah itulah kira-kira gambarannya bahwa seorang itu bisa mengerti tentang keburukan orang datang kepada dirinya kalau dia sabar. Apa itu sabar? Dia bersama Allah dan Rasul. Dia mengerti persoalan. Terutama mereka yang menyakiti kita itu sejatinya mereka ada khidir yang ada di akhir zaman. Dia bisa lanang, dia bisa dino, bisa anak kita, bisa bini kita, dan bisa kawan kita, dan bisa orang lain. Tujuannya adalah untuk Allah menyampaikan kita kepada harapan Allah. Nah, orang yang melakukan itu juga kadang-kadang bingung juga. Ngapa pula aku nak mimpi Pak Charlie? Ngapa pula aku melempari rumahnya? Tapi tadi Allah melakukan melalui orang itu dengan suatu tujuan. Hanya saja Allah menggunakan dia. Mungkin orang ini banyak dosanya atau apa kan. Nanti kalau jadi apa-apa dia akan menerima akibatnya. Sekaligus mengurangi dosanya. Nah, kira-kira itulah cerita Khidir Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Stop Mas. Tidak, itu tadi ada apa gambar. Di ini, klik aja. Ada Pak? Pause deh, itu pause. Ya. Ini udah lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak Abu, kalau terkait dengan kenyataan yang kita hadapi sehari-hari, apabila ada cobaan dan teguran atau kejadian-kejadian yang kurang mengenakan lah yang terjadi pada kita, kuncinya kita ingat pada pelajaran tentang kisah Nabi Khidir ini. Tentu kan ada batasan-batasannya. Mungkin selagi itu tidak menghancurkan kita atau dan bagaimana itu. Nah, batasannya ini yang kadang-kadang masih kita agak Sama-sama. Contohnya misalnya yang di ceritanya Pak KDM tadi itu kan sebetulnya kan sudah melampaui batas juga kalau bagi ibu itu barangkali ya kan. Maksudnya anaknya itu kan sudah sangat durhaka gitu kan. Itu kan bagi kita yang Tidak mengenali. ya melihatnya itu kan, wah ini sudah melampaui batas ini. Artinya kira-kira gambaran seperti apa yang kita mesti bisa memaklumi. Kita akan ingat ini kita ingat pelajaran dari Nabi Khidir atau tidak gitu. Batasan-batasannya itu kira-kira seperti apa? Kejadian-kejadian buruk yang kita alami ini. Apakah semuanya gitu? Kurang lebih seperti itu. Agak susah memang saya agak menjelaskannya. Jadi itulah kenapa Allah itu memberikan contoh kepada kita dengan contoh yang berat Pak. Kalau membunuh itu kan di atas semua petaka itu Pak. Membocorkan kapal itu bukan di atas petaka, tapi sudah petaka besar Pak. Memperbaiki sesuatu yang tidak diketahui itu sebenarnya sia-sia Pak. Nah, tugas kita itu ya tidak usah mempertanyakan lagi. Kalau itu sudah pasti itu, ini Khidir ini yang melakukan ini. Nah, karena kita hidup di akhir zaman, ya kita lakukan itu secara prosedur Pak.
secara prosedural. Kalau memang dia melanggar hukum, kita tidak, kuncinya jangan kita mengotorkan tangan kita, Pak. Jangan kita mengotorkan tangan kita, jangan kita mengotorkan hati kita. Ya prosedural aja, lapor ke polisi. Lapor ke polisi. Kalau nggak sakitnya. Ya, karena kita tidak mungkin pula kita diam, Pak. Contoh ibu tadi kan, apa benar ibu tadi kalau ada digebuknya diam aja? Oh, ini khidir ini, aku dengar dari Pak Abu ini khidir ini, kita tunggu saja apa maunya Allah. Tidak begitu juga. Lapor polisi. Apapun yang terjadi sesudah itu, itulah bagian daripada goresan tangan Tuhan untuk kita dan untuk dia. Tapi kalau kita diam saja, oh itu tidak sesuai juga dengan jalur kehidupan yang sebenarnya. Bu, ibu ini sudah keterlaluan disiksa oleh anak, atau disiksa oleh tetangga, atau disiksa oleh teman. Aku tidak mau, karena kan kata Pak Abu itu khidir. Jadi ya biarlah, aku tunggu sajalah kira-kira apa kehendak Tuhan di balik semua itu. Oke. Besok dia ulang lagi, Pak. Itulah pertanyaan. Nah, jadi yang bagus bagaimana? Pas terjadi sesuatu itu memang kita merasa sakit dan rugi, prosedural, lapor polisi. Nah, itu. Nah, apapun yang terjadi setelah itu ya kita tunggu. Ya jangan perlu kita kira hanya kita saja yang mendapatkan bala itu, Pak. Mungkin bala itu juga akan dapat dengan dia. Mungkin Pak Wel atau Pak Cali bertemu kan dalam HP, kalau saya lah 2 hari. Seorang anak umur 17 tahun ya. Dia memperkosa perempuan dan dibunuh mati. Dapat ke warganya, Pak. Nanggung, Pak, dikebuk. Kalau kita nengok itu ibu, kita nengok bengkak-bengkak. Ditinju dari bawah, ditendang. Tapi kita sadar apa yang dia buat lebih daripada yang dia terima, Pak. Nah, itu tidak tahu apa mati apa tidak orang itu sudah itu, karena dapat orang yang perempuan mati itu kebetulan bapaknya, emaknya sakit, mbaknya pemulung. Perempuan itu kon kabarnya dipaksa dengan beberapa tipu daya kan, dipaksa mati pula, Pak, dibunuh ke laki-laki. Belum sampai dapat ke polisi digebukin. Kalau kita nengok kasihan, umur 17 tahun, Pak, masih muda nih, ganteng lagi orang, bengkak-bengkak mulutnya berdarah-darah. Orang mukul juga tanggung-tanggung, ditendang dari sini, digebuk dari bawah. Bahkan dia mengatakan sudah jangan, tidak bisa. Aku udah bilang kalau kau lakukan itu aku bunuh kau, aku pijak leher kau. Nah tapi tidak dilanjutkan ceritanya semana. Ya mungkin Allahu alam semana dia. Mungkin digebuki dulu habis balok dulu sampai setengah mati, baru lapor polisi. Persoalannya bagaimana dengan anak yang digebuk tadi? Sebegitu kejamnya tukang pukulnya. Kata Allah belum kejam itu. Kenapa ya Allah belum kejam? Mestinya dimatikan. Dimatikan. Karena orang membunuh kan hukuman dibunuh, Pak. Nah setelah kita tahu bahwa hukumnya adalah dimatikan, rasa sedih kita tuh tidak begitu menonjol, Pak. Ya kan kita kasihan juga, Pak, anak kecil umur 17 tahun ya, anak bujang umur 17 digebukin. Ya kalau kita bayang-bayang anak kita coba lah kan. Walaupun dia salah kita tidak mungkin kita tengok aja. Nah itu, Pak. Tapi kita sadar wah ini hukuman untuk dia. Ini masih kurang, mestinya harus mati dia. Jadi kita dari pengetahuan itu kita sadar, kita bisa tidak perlu tertekan, Pak. Itu nengok juga tadi, seorang perempuan baru beranak kecil di atas sofa, Pak. Dia lagi megang anaknya, ditinju ke lakinya, tinju, ditendang, terjatuh ke bawah ranjang. Dicarinya mukanya, Pak. Hati itu tidak sanggup nengok. Dicarinya muka bini itu, ditinju sampai terpeki-peki. Pertanyaannya ada apa dengan Allah gitu. Kok memukul perempuan itu melalui suami? Oke lah, mungkin sang istri tidak punya salah. Allah berkehendak kepada suaminya, tapi tetap harus melalui istrinya, Pak. Jadi semua itu memang membingungkan. Kalau kata Rasulullah membagongkan, Pak ya. Nah, itulah kejatuhan. Tapi kita harus sabar. Sabar dalam artian bukan diam, Pak. Kalau kita melihat itu kita lerai, Pak. Kita atasi. Kalau perlu dilapor ke polisi, KDRT, kita laporkan. Apa yang terjadi berikutnya, kita ikuti apa yang terjadi. Jadi balik cerita, Pak, well, itulah batasan. Ya kalau sudah merasa merugikan, kalau perlu dilapor, lapor polisi. Nah, misalnya kalau kita sakit, Pak, kita salah hidak, tahu-tahunya gebuk gitu.
Ya kalau kita diam aja salah Pak. Bisa kita balas-balas pula. Baru kita seret ke polisi. Jadi hiduplah secara wajar-wajar saja, tapi jangan lupa bahwa itu ada tujuan Allah di balik semua itu. Kalau itu zaman sekarang kayak itu Pak. Kalau zaman Musa itu kan searah baik Pak. Bocokkan kapal, bunuh anak kecil, kalau itu. Tapi bagaimana kalau dia searah? Musa itu sendiri digebukin orang, atau Khidir sendiri digebukin orang. Apakah dia diam kan? Asal tidak. Gitu. Ya buktinya para nabi-nabi digebuk orang, digebuknya pula Pak. Perang namanya kan Pak. Memang di awalnya dia tidak melawan, sabar. Dia pindah ke Madinah. Akhirnya mereka bawa pasukan, Nabi bawa pasukan, pembunuhan. Normal Pak. Apa yang terjadi hikmah di balik itu ya Tuhan yang akan tahu. Dan kita pun akan mengerti, oh rupanya pembunuhan itu hikmah. Kadang berat hidupnya Pak. Kadang-kadang mati tantangan. Oke, itu Pak tadi. Pak Well. Bagaimana Pak Charlie? Sudah jam berapa gitu? Berapa jam? Hah? 13? Jam 12 Pak. Jam 12. Jadi kita simpulkan aja. Cerita awal tadi dengan cerita kedua itu berhubungan. Yang perlu kita pahami adalah Nabi Khidir. Nabi itu artinya anabaun, itu adalah sosok tubuh badan jasad. Khidir namanya, nama siapa? Nama ruh. Perbuatannya apa? Membuat kerusakan. Apakah Khidir itu ada hari ini? Jawabnya ada. Setiap orang yang memberikan kerusakan, keburukan kepada kita, Pak, hati-hati, itu adalah Khidir. Seketika dia melakukan sesuatu kepada kita, apakah kita biarkan saja karena sabar pengertiannya? Jawabnya tidak juga Pak. Kalau itu menyerang, kita harus membela diri. Tapi kalau sebatas fitnahan, cacian, mungkin ya kita biarkan aja lah. Tapi kalau sudah mulai merusak fisik, merusak barang, menghancurkan yang lain-lain, nah itu kita angkat kasusnya Pak, kita polisikan. Nah, setelah itu kita tawakal kepada Allah, entah apa yang terjadi sesudah ini. Entah dia memang diberi pelajaran oleh Allah melalui kita, entah kita dapat pelajaran dari Allah melalui orang itu. Jadi kedua-duanya kita sikapi. Nah biasanya orang-orang yang kenal dengan Khidir ini, kalau dia marah terkontrol Pak. Kalau dia berbuat tidak berlebihan. Kalau dia menyadari keburukan yang ada dari orang lain, itu adalah dari Allah juga. Kebaikan dari orang lain juga dari Allah juga. Untuk siapa? Untuk kita dan untuk orang itu. Entah apa hikmahnya bagi kita, entah apa hikmahnya bagi orang itu. Mungkin itu aja dulu kajian kita pada malam hari ini sebagai penyambung. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.